Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Permatasari dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di video ini, saya ingin menjelaskan anatomi tentang komponen darah, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, anatomi sistem pernapasan, dan sistem respirasi eksternal dan internal. Yang pertama ada sistem kardiovaskuler. Kardio merupakan artinya jantung, vaskuler pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Komponen pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraseluler metria atau ekstraseluler matrix. Yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih itu adalah komponen sel dari darah. Yang dimaksud oleh fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Kenapa keping darah disebut dengan fragmen sel? Karena keping darah itu merupakan sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang besar atau megakarosit. Jadi, di dalam tubuh manusia awalnya itu ada namanya sel megakarosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Dan setiap fragmen itu disebut sebagai trombosit atau keping darah. Dan 3 komponen dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit itu dikelilingi oleh ekstraseluler matrix atau plasma darah. Plasma darah atau cairan dan tersusun dari 91,5% air dan 9,5% bahan terlarut. Bahan terlarut kebanyakan merupakan protein dan kebanyakan protein diproduksi oleh sel hati atau hepatosit. Misal, albumin yaitu menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi albumin adalah untuk meregulasi atau untuk mengatur pH atau derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu terbagi ke beberapa jenis yaitu alfa, beta, gamma globulin. Gamma globulin biasa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobin. Dari namanya imuno atau imun berarti dia akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contoh lainnya dari protein yang ada di dalam plasma darah yaitu fibrinogen. Ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Lalu selanjutnya jantung. Fungsi jantung memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada 2 alasan mengapa darah perlu dikirim ke jaringan tubuh. Yang pertama, darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Yang kedua, darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan seperti ginjal dan paru-paru. Jantung melakukan fungsinya dengan menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Jadi ketika jantung memompa darah, itu akan membuatnya berkontraksi dan berkontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi dibandingkan pembuluh darah sekitar jantung. Oleh karena itu, mengapa darah pada jantung bisa mengalir ke pembuluh darah? Ketika jantung menerima darah dari pembuluh darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima darah yang mengirim darah sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atria atau biasa kita sebut atrium atau sarambi merupakan rongga jantung yang letaknya superior atau atas. Atria atau entry hole atau ruang masuk. Dan vena merupakan yang mengirim seluruh darah pada jantung, dan arteri merupakan yang seluruh pembuluh darahnya menjauhi jantung atau keluar. Karena fungsi dari arteri adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah, maka otot penyusun dinding dari arteri itu relatif tipis. Sedangkan ventrikel relatif tebal karena dipakai untuk memompa darah. Lalu yang ketiga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa rongga tubuh, diantaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. 2 macam proses pencernaan makanan. Yang pertama ada
pencernaan mekanis, yaitu proses mengunyah dan gerak peristaltik. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, yang dimana dihancurkannya oleh enzim-enzim pencernaannya dikeluarkan di mulut, lambung, usus halus, kantung empedu, dan lain-lain. Yang pertama dari organ mulut berfungsi mengunyah dengan tujuan pemecahan partikel besar menjadi partikel kecil. Saliva merupakan sekresi mukus ke dalam mulut. Fungsi dari kelenjar saliva adalah membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan. Kelenjar saliva disekresi oleh 3 kelenjar ekskokrin, yaitu yang pertama ada kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, yang ketiga kelenjar sublingualis. Kandungan saliva ada 99,5% air dan 0,5% protein dan elektrolit. Tubuh manusia bisa menghasilkan sampai 1.500 cc per hari. Fungsinya memudahkan proses menelan, membasahi mulut, membantu proses bicara, melarutkan molekul, antibakteri, dan mempertahankan pH mulut sampai 7,0. Selanjutnya ada kerongkongan atau tenggorokan, yaitu faring dan esofagus, yaitu makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus melalui proses menelan atau deglutasi. Faring merupakan peralihan ruang antara rongga mulut dan sistem pernapasan dan pencernaan. Ia membentuk hubungan antara daerah hidung dan jaring. Faring dibatasi oleh epitel berlapis gepeng jenis mukosa kecuali pada daerah-daerah bagian pernapasan, yaitu tidak mengalami abrasi. Pada daerah-daerah yang terakhir ini, epitel toraks bertingkat bersilia dan bersel goblet. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar, yang fungsinya adalah menampung makanan yang telah dimakan, mengubahnya menjadi bubur yang liat yang dinamakan chymus atau chyme. Lambung secara struktur histologis dapat dibedakan menjadi kardia, corifundus, dan pylorus. Makanan masuk ke dalam lambung dengan membukanya orifisium cardi dalam lambung. Terjadi proses digesti fisik dan kimia yang akan menghas chyme atau chymus. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terbagi menjadi 4, yaitu pars superior, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Usus halus relatif panjang 6 meter dan ini memungkinkan kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif epitel pembatas. Usus halus terdiri atas 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum serta banyak lipatan atau villi. Usus 12 jari itu duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Usus halus merupakan tabung yang memiliki panjang kurang lebih 6-7 meter dan terdiri atas duodenum 20 cm, jejunum 1,8 meter, dan serta ileum. Sebagian besar proses digesti kimia dan absorpsi terjadi di dalam usus halus. Selanjutnya usus besar. Bagian usus besar ada kolon, cecum, appendix, rectum. Semua panjangnya ada 5 kaki. Dan kondisi kolon ada 3 segmen, kolon ascendent, transversum, dan descendent. Usus besar terhubung dengan usus halus melalui katup ileosekal yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan masuknya makanan dari usus halus ke usus besar dan mencegah reflux sisa makanan dari usus besar ke usus halus. Pada daerah anus, membran mukosa mempunyai sekelompok lipatan longitudinal, kolom rektal mogagni. Sekitar 2 cm di atas lubang anus, mukosa usus diganti oleh epitel berlapis gepeng. Pada daerah ini, lamina propria mengandung flexus vena-vena besar yang dimana bila melebar berlebihan dan mengalami varikosa mengakibatkan hemoroid. Dari keempat yaitu anatomi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan yaitu sebagai pemasok oksigen, eliminasi atau penghapusan karbon dioksida, dan pertukaran gas. Gas saluran yang memungkinkan udara mencapai paru-paru dan pelembab, memurnikan, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Anatomi sistem pernapasan. Organ sistem pernapasan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya yang lebih kecil serta paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli. Lalu ada hidung. Hidung adalah satu-satunya bagian sistem pernapasan yang terlihat secara eksternal. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan ada lubang hidung, reseptor penciuman, mukosa pernapasan, lendir, serbesilia, conch, selera, dan sinus paranasal. Selain hidung ada tekak atau faring. Faring memiliki panjang sekitar 13 cm atau 5 inci yang agak menyerupai selam taman merah. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk makanan dan udara.
Bagian dari faring di mana udara memasuki bagian superior nasofaring dari rongga hidung dan kemudian turun melalui orofaring dan laringfaring untuk masuk ke dalam laring di bawahnya. Lalu selanjutnya ada pangkal tenggorokan atau laring atau kotak suara yang dimana berfungsi untuk mengarahkan udara dan makanan ke saluran yang tepat dan berperan dalam ucapan. Laring terletak di inferior faring, ia dibentuk oleh 8 tulang rawan hialin kaku dan lipatan tulang rawang elastis yang berbentuk sendok atau epiglotis. Tulang rawan tiroid, yaitu tulang rawan yang berbentuk perisai yang menonjol ke interior dan biasa disebut jakun, katup nafas. Lalu ada lipatan vokal, di mana bagian selaput lendir laring berbentuk sepasang lipatan yang disebut pita suara atau pita suara sejati yang bergetar saat udara keluar dan memungkinkan kita berbicara. Setelah laring ada trakea atau batang tenggorokan. Udara yang memasuki trakea atau tenggorokan dari laring bergerak sepanjang 10-12 cm sekitar 4 inci, hingga setinggi vertebra toraks kelima yang kira-kira berada di tengah dada. Struktur trakea cukup kaku karena dindingnya diperkuat dengan cincin tulang rawan hilain berbentuk C. Bagian cincin yang terbuka berbatasan dengan esofagus yang memungkinkan melebar ke anterior saat kita menelan makanan dalam jumlah besar, sedangkan bagian padat menopang dinding trakea dan menjaganya tetap paten atau terbuka meskipun terjadi perubahan tekanan yang terjadi saat bernapas. Trakea dilapisi dengan mukosa bersilia yang berdenyut terus-menerus dalam arah yang berlawanan dengan arah udara yang masuk saat mereka mendorong lendir, yang berisi partikel debu dan kotoran lainnya dari paru-paru tenggorokan, di mana ia dapat ditelan atau dimuntahkan. Setelah trakea ada bronkus utama, di mana bronkus utama kanan dan kiri dibentuk oleh pembagian trakea. Tiap bronkus utama berjalan miring sebelum masuk ke dalam depresi medial paru pada sisinya yang masing-masing. Bronkus utama kanan lebih lebar, lebih pendek dan lurus dibandingkan kiri. Lalu ada paru-paru. Paru-paru menempati seluruh rongga dada kecuali area paling tengah mediastinum yang menampung jantung, pembuluh darah besar, bronkus, kerongkongan, dan rongga-rongga lain. Di bagian superior masing-masing paru yang sempit, apex, terletak jauh di dalam klavikula. Lalu kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu tentang respirasi eksternal dan internal. Pernapasan adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi. Proses pernapasan dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernapasan eksternal atau pernapasan luar, pernapasan internal atau dalam, dan pernapasan seluler yaitu pernapasan sel. Apa bedanya? Pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat pada paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah. Lalu ada pernapasan internal, adalah pertukaran oksigen yang dibawa dalam kapiler dengan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Dan pernapasan seluler adalah proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria guna menghasilkan energi. Dalam mitokondria inilah terjadi proses oksidasi biologi. Proses ini adalah proses pembakaran zat makanan oleh tubuh dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Sebab proses ini dipengaruhi besar oleh saraf otonom atau susunan saraf tidak sadar. Pernapasan pada manusia menggunakan beberapa alat pernapasan, diantaranya ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Proses kerja sistem pernapasan manusia bermula dari oksigen yang dihirup oleh hidung kita yang selanjutnya melewati tenggorokan hingga masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam hidung, dalam rongga hidung terdapat rambut atau bulu-bulu hidung dan lendir yang berfungsi sebagai filter atau penyaring udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain hidung, manusia juga dapat bernapas dengan mulut. Proses udara masuk dari mulut melewati faring, lalu ke laring, kemudian udara akan masuk ke trakea hingga berakhir ke paru-paru. Lalu ada tenggorokan. Tenggorokan yang menghubungkan alat pernapasan antara rongga hidung dengan paru-paru. Cabang dari tenggorokan yang disebut itu bronkus. Dan bronkus memiliki cabang yang kecil-kecil disebut bronchiolus. Akhir dari bronchiolus ini terdapat ovolus, tempat pertukaran udara di luar, dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat lebih dari 300 juta alveolus, atau yang jika dibentangkan mencapai lebih dari 80 meter kubik.
Oksigen yang dibutuhkan tubuh berdifusi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang menyelubungi alveolus, kemudian sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin yang dapat diangkut ke sel-sel tubuh. Nah, itu tadi proses sistem pencernaan manusia di dalam tubuh kita. Terlihat rumit ya, tetapi proses itulah yang membuat kita untuk menghirup udara dengan mudah. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.